Hello guys, welcome back to my channel, Tech Boy. Hari ini aku mau ngasih sesuatu yang lebih ke back to basic gitu ya, dari simulasi. Nah, yaitu berkaitan dengan recycle ya. Topik recycle ini seru banget ya. Kalau ngomongin recycle nih pasti ngomongin juga ke tier stream, ngomongin ke convergence dan lain-lain. Sebenarnya aku udah sempet bikin satu post ya, dua bahkan. Ada dua part. Pertama itu mencakup tentang introduction, simulation method, dan recycle convergence ya di LinkedIn-ku. Dan yang kedua di sini ada tentang recycle location, recycle parameter, dan simulation example. Nah ini teman-teman semua bisa lihat kalau mau versi infografisnya ya, bisa mengacu ke postingan yang sempat aku buat di LinkedIn. Nah hari ini aku mau buat video yang isinya menjelaskan apa yang aku udah buat ini dalam suatu case gitu ya. Nah, di sini aku punya satu case simple. Ada etanol dan H2O yang berada pada kondisi equimolar, kondisi sekian, kemudian akan di flash gitu. Kemudian liquid produknya akan dipompa, sebagian akan di purge dan sebagian akan di recycle. Nah, sudah jelas di sini ada aliran recycle ya, dan hari ini aku mau jelasin lebih ke teoritis dan basicnya gimana cara kerja dari recycle di dalam simulator proses gitu. Oke, kita akan coba ngerjain ini di HiSys. Oke, sini kita ada dua komponen, ada etanol dan juga air. Ya, ini tekanan rendah. Dua komponen ini kita bisa pakai NRTL ya. Oke, kita akan simulation. Oke. Nah, dalam mensimulasikan sebuah aliran recycle, kita awal mula bisa ada dua approach ya. Pertama, kalau misalkan kita sudah punya data dari lapangan, itu kita bisa langsung menebak aliran recycle. Nah, tapi dalam kasus ini kita nggak tahu nih bagaimana properti, pressure, temperature, dan lain-lain dari aliran recycle ini. Oleh karena itu, di sini kita tidak perlu mensimulasikannya terlebih dahulu, kita akan mulai dari fit dulu gitu ya. Kita ada two phase separator di sini. Kita beri nama fit. Dia punya dua produk ya, VAP dan liquid product. Sorry. Oke, nah kita definisikan untuk material stream. Equimolar ya, berarti 50% 50%. Oke, 50 derajat Celcius 1,2 bar, 100 kilomol. Oke, kalau di perhitungan ini didapatkan dalam posisi liquid full ya, jadi di sini vapor nggak ada sama sekali nih. Nah, kalau misalkan kita tambah pressure drop, kita coba ya, 0,2 inlet 0,2. Ya dia tetap dalam bentuk satu fasa. Nah, ntar ya kita coba di mana dia jenuhnya. Oh, di 84 ya, jauh. Kita coba buat nah, nih kita ubah sedikit ya soalnya ya, J84,16. Nah, saya ingin ada dua fasa di sini inputnya, tapi mayoritas ke liquid gitu ya, di sini sedikit. Nah, banyak yang ke liquid ya 3,1 ton dan yang ke vapor cuma 0,08 ton saja. Oke, kita lanjut sekarang ke pump. Harusnya di sini 1 bar ya. Nah, kita akan pompa. Oke, ke 1,2 bar. Dan ini. Oke. Sudah selesai. Kemudian kita akan split ya. Diketahui bahwa yang di split adalah
purge yang tidak di recycle itu sebesar 20% gitu ya. Berarti kita split fraction di sini yang purge ini 0,2. Setelah kita beri nama recycle. Nah, seperti ini. Oke. Nah, ini kita sudah selesai mendefinisikan problemnya. Nah, sekarang kita kalau sudah biasa ya bisa langsung masukkan recycle. Nah, tapi sebenarnya apa sih fungsi dari blok recycle ini? Nah, jadi blok recycle ini berfungsi untuk melakukan tebakan ya. Nah, jadi nanti kalau misalkan saya pasang nih ke sini, nah, ini ya saya beri nama recycle. Nah, bisa dilihat bahwa saya lihat dari sini ya. Yang tadinya berupa tebakan, maaf, yang tadinya berupa variabel yang diuji coba, sekarang itu menjadi variabel yang ditebak gitu ya. Nah, atau di input. Nah, komposisi juga sama ya. Jadi yang awalnya tebakan itu akan menjadi input. Nah, ini akan bisa berubah-berubah bergantung dengan konvergensi gitu ya. Jadi nanti kalau dihubungkan nilai ini akan berubah-berubah terus gitu. Tidak akan sama seperti ini. Nah, apa yang terjadi jika kita langsung memasukkan rek ini ke dalam separator? Nah, rek di sini merupakan output variable, sedangkan untuk masuk ke separator itu input variable. Nah, artinya uh, untuk bisa menyelesaikan separator ini semua feed stream harus terdefinisi. Padahal di sini rek merupakan hasil perhitungan. Nah, saya coba ya langsung dimasukkan. Nah, tidak bisa gitu. Karena kita tidak tahu reknya berapa. Nah, sekarang kalau misalkan saya hubungkan ke recycle, nah berarti di sini sudah menjadi variable input. Artinya kalau ini masuk, nah ini saya disconnect dulu. Nah, kalau misalkan recycle ini saya connect ke sini, nah ini tidak ada masalah gitu karena di sini variable input. Nah, kalau misalkan saya tanpa blok recycle dan hanya seperti ini, berarti tidak dalam closed loop gitu ya. Ini belum tentu sama dengan ini. Nah, tujuannya adalah untuk memastikan bahwa difference di recycle dan direct itu sekecil mungkin dari segi apa temperatur, pressure, komposisi, flow dan lain-lain gitu. Nah, makanya di sini di bagian parameters ada sensitivity dari setiap variabel. Nah, ada vapor fraction, temperature, dan lain-lain. Nah, semakin besar nilai sensitivity ini, maka kita ingin ketelitiannya lebih tinggi, gitu ya. Nah, kalau transfer direction di sini adalah bagaimana informasi itu dilewatkan ya. Kalau forward berarti dari rec ke recycle. Nah, tapi kalau misalkan di sini backward berarti dari recycle ke rec. Gitu. Nah, defaultnya adalah forward. Kemudian kita juga ada maximum iteration di sini bisa kita besarkan karena umumnya recycle ini memang tidak mudah ya secara komputer, banyak iterasi. Nah, mungkin banyaknya iterasi akan bergantung dengan kompleksitas dari sistem. Nah, kita coba ya sekarang connect. Nah, untuk kasus sederhana seperti ini, recycle tidak akan membutuhkan waktu banyak. Nah, sekarang kita akan bandingkan antara kiri dan kanan, sudah mirip ya. Komposisi sudah sama, kondisi sudah sama. Jadi bisa dibilang worksheet ini sudah selesai dari segi NME gitu ya, sudah converge. Nah, kita bisa cek konvergensinya di sini. Nah, ini ya, jadi absolute error dari recycle awalnya 45% turun. Nah, ini di iterasi ketiga ya. Dia sudah di angka 17-an persen. Jadi kita menginginkan absolute error ini turun setiap kali iterasi. Nah, di sini jumlah iterasinya 3 kali untuk mencapai konvergensi ya. Oke, nah kemudian yang kita bisa cek juga sebenarnya di sini. Sorry. Nah, di sini ya. Di convergence ini juga bisa kita cek gitu. Untuk bagaimana konvergensinya. Nah, tapi untuk kasus ini tidak perlu. Kemudian ada juga recycle advisor. Nah, jadi recycle advisor ini berguna jika kita memiliki sebuah flowsheet yang sangat kompleks sehingga kita tidak tahu di mana kita harus meletakkan recycle dan
berapa jumlah recycle yang diperlukan. Nah, nanti akan diberikan rekomendasi. Nah, contoh di sini tadi saat saya run diminta untuk keep ya, untuk tetap menggunakan recycle satu. Jadi jangan dihapus seperti itu. Nah, karena kalau misalkan saya salah taruh posisi dan lain-lain, itu bisa diminta untuk dihapus. Oke, jadi itu saja. Semoga sudah cukup bisa memberikan gambaran bagaimana cara kerja dari recycle block, dan harapannya nanti pakai simulasi proses apapun sudah paham cara berpikirnya gitu ya, dengan melakukan tebakan dan mengecilkan error dari recycle stream. Oke, kalau teman-teman suka dengan video ini jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.